Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi belajar pelajaran PKN. Nah, sebelum Bapak masuk menjelaskan materi hari ini, marilah kita mulai pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masuk semua? Ada yang sakit? Nggak ada ya, masuk semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu materi tentang kebebasan organisasi. Jadi organisasi adalah bentuk perkumpulan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan organisasi ini sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 3 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Terus, organisasi bisa terbentuk apabila sudah memenuhi beberapa unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi ada 5. Yang pertama yaitu 1. Anggota, 2. Tujuan bersama, 3. Pembagian tugas atau pekerjaan, 4. Struktur, terus 5. Tempat. Kemudian syarat-syarat terbentuknya organisasi ada 2. Yang pertama mempunyai ADART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Terus yang kedua berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri organisasi yang baik adalah organisasi memiliki tujuan yang jelas dan nyata. 2. Pembagian kerja yang jelas. 3. Pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. 4. Asas keserasian antara anggota yang bertanggung jawab. 5. Adanya koordinasi yang baik untuk semua bagian yang terdapat dalam organisasi. Terus apa langkah-langkah untuk bisa berorganisasi dengan baik? 1. Dengan cara kita mengumpulkan beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi kalau anggotanya belum bisa memiliki tujuan yang sama, nanti akan sulit untuk menjadi sebuah organisasi yang baik. Terus 2. Melakukan pertemuan untuk menentukan struktur organisasi. Terus 3. Kita harus membuat pembagian tugas yang jelas untuk setiap anggota. Terus yang 4, kita harus menyesuaikan tugas dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi struktur yang ada di dalam organisasi itu benar-benar dipilih atas kemampuannya, bukan sembarang memilih. Terus 5, kita harus menumbuhkan rasa saling percaya antar anggota. 6. Kita harus menghindari perasaan yang merasa paling hebat di antara anggota. Jadi semua anggota harus
Benar-benar tidak boleh ada yang memiliki rasa paling hebat. 7. Kita harus menciptakan keserasian dalam bekerja sama kepada setiap anggota. 8. Melakukan koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Terus, sebuah organisasi haruslah ada ketuanya. Maka dari itu, ada beberapa cara yang baik untuk memilih ketua. 1. Bisa dilakukan pemungutan suara. 2. Melakukan aklamasi. Atau 3. Penunjukan secara langsung. Di dalam sebuah organisasi ada beberapa struktur yang penting di dalamnya. Di antaranya ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Terus dilengkapi nanti dengan seksi-seksi. Macam-macam bentuk organisasi. Ada organisasi formal, organisasi informal, dan juga organisasi sosial. Untuk organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang didasari pula dengan dan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang formal. Organisasi formal biasanya ditandai dengan adanya anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Contoh dari organisasi formal adalah LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, atau PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Terus untuk organisasi informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya. Tujuannya juga tidak terlalu begitu jelas. Contohnya organisasi klub sepeda motor, perkumpulan supporter klub sepak bola, dan lain-lain. Terus untuk organisasi sosial adalah organisasi yang mempunyai tujuan sosial, yang mana organisasi semacam ini tidak berharap keuntungan dalam bentuk materi. Tujuan utama organisasi ini untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa menghitung untung atau rugi. Contoh dari organisasi sosial adalah HKTI, Himpunan Kelompok Tani Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia, PMI, Palang Merah Indonesia, dan lain-lain. Terus ada lagi organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil organisasi yang dibangun. Contoh dari organisasi bisnis adalah PT, Perseroan Terbatas, atau CV. Terus organisasi resmi. Organisasi resmi adalah organisasi yang terdaftar di lembaga pemerintahan. Organisasi ini bisa langsung dibentuk oleh pemerintah atau hanya ada hubungannya dengan pemerintahan. Contohnya Departemen Pendidikan, Departemen Agama, PSSI, dan lain-lain. Terus organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan tidak terdaftar di pemerintahan. Contoh klub olahraga dan klub kesenian. Masih banyak lagi jenis-jenis organisasi seperti halnya organisasi politik, organisasi wanita, organisasi keagamaan.
Bahkan ada organisasi yang mana ada di dalam sebuah lembaga seperti halnya OSIS. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Saya rasa itu udah cukup. Mungkin sebelum Bapak tutup untuk materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekian. Mari kita tutup materi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.